Al-Iman TV. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Beriman akan adanya sifat. Kita tidak diperintahkan untuk mengetahui bagaimana sifat itu. Ini perkataan Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Ya. Kita diperintahkan untuk mengimani dan menetapkan sifat Allah itu ada. Kita tidak diperintahkan untuk mengetahui bagaimana sifat itu. Itu kewajiban seorang mukmin. Pembahasan kita yang kami akan uraikan insyaallah pada malam hari ini, yaitu pada halaman yang ke-7, perkataan al-muallif rahimahullah ta'ala, wa nu'minu bi asma'ihi wa sifatihi, ay bi anna lahu al-asma'ul husna was sifatul kamilatul ulya. Bi anna Allah lahul asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Wasifat al-kamilah al-ulya, dan sifat-sifat Allah yang sempurna dan yang tertinggi atau termulia. Yang dimaksud dengan kami beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, di antara dalilnya adalah Al-Quranul Karim, surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka mohonlah kepada Allah dengannya, yaitu dengan nama-nama itu. Jadi seorang menyeru Allah dengan nama-nama Allah. Allah Al-Aziz, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, kita mohon pada Allah Ta'ala. Seorang ingin mohon rezeki dari Allah Ta'ala, sebutkan nama Allah yang berkaitan dengan rezeki, yaitu Ar-Razzaq atau Ar-Raziq. Ya, Ar-Razzaq atau Ar-Raziq. Ya Razzaq, urzuqni. Wahai Zat yang memiliki atau yang memberikan rezeki, berikanlah kepada aku rezeki. Seorang mohon rahmat Allah, sebutkan nama Allah yang berkaitan dengan sifat rahmat. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni, rahmatilah aku. Nah, jadi fad'uuhu biha, panggillah Allah, serulah Allah dengan nama-nama itu dan nama-nama tersebut. Kemudian juga yang kedua, dalil yang kedua dari surat Al-Isra atau surat Bani Israel ayat yang ke-110. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Qul, katakanlah wahai Muhammad, ud'ullaha, ini panggillah Allah, ini ya Allah atau Allahumma, aw ud'ur rahman, atau serulah, panggillah Ar-Rahman, yang salah satu nama Allah. Ya, falahu ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama apa saja yang kalian memanggil, maka sungguhnya Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Artinya panggillah Allah, serulah Allah dengan salah satu dari nama-nama yang terbaik tersebut. Kemudian sudah kita jelaskan dari Nabi SAW tentang firman Allah, sabda Nabi alaihissalam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidah, 100 kurang 1, 100 minus 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang ahsaha, menghafalnya, beriman kepadanya, beriman kepada sifat yang dikandung oleh setiap nama, ya maka dia dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-iman bi asma'illah wa sifatihi? Dalam arti bahasa yang lain, tauhidul asma wa sifat. Kita sudah bahas tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah. Nah, insyaallah kita akan membahas apa itu tauhid al-asma was sifat. Yang dimaksud dengan tauhid al-asma was sifat,
Sebagaimana dikatakan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari kitabnya yang lain, yang dimaksud dengan tauhid al-asma wa sifat adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bima sammallahu bihi nafsahu. Ifradullah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bima sammallahu bihi nafsah, dengan apa yang Allah sebutkan namanya atau sebutkan dirinya dengan nama tersebut. Kita mengesahkan Allah. Jadi Ar-Rahman itu hanya satu. Siapa dia? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lainnya. Al-Aziz, yang Maha Perkasa, itu hanya Allah. Tiada yang lainnya. Kita beriman kepada nama tersebut yang disebut oleh Allah sebagai namanya. Kemudian wa ifradullah bima wasofa bihi nafsahu, dan mengesahkan Allah dengan satu sifat yang dengannya Allah mensifati dirinya. Fi kitabihi, baik di dalam kitabnya itu Al-Quranul Karim, au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ifradullah bima sammallahu bihi nafsahu, ya, wa ifradullah bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengifradkan, mengesahkan Allah dengan nama-nama dan sifatnya? Kata Syekh Muhammad rahimahullah, wa dzalika bi itsbati ma athbatahu, yaitu dengan kita menetapkan apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, baik nama maupun sifat. Baik nama-nama Allah maupun sifat Allah. Wa itsbat ma athbatahu Allahu min ghairi tahrifin, tanpa mentahrif nama dan sifat itu. Wala ta'til, juga tanpa meniadakan nama tersebut atau sifat tersebut. Wa min ghairi takyifin, dan juga tidak menggambarkan ya bagaimana sifat Allah itu. Wala tamthil, dan juga tidak menyerupakan sifat Allah itu dengan sifat selain Allah dan sifat makhluknya. Ya, jadi bagaimana kita mengesahkan Allah dengan nama dan sifat-sifatnya, yaitu bi itsbat ma athbatahu Allah, dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi tahrif, apa yang dimaksud dengan tahrif? Tahrif itu adalah, yang catat silakan, at-tahrif jadi ini min ghairi tahrif, tanpa mentahrif. Tahrif itu adalah taghyiru alfadhil asma'i was sifat atau taghyiru ma'aniha. Itu tahrif namanya. Taghyiru alfadhil asma'i was sifat atau taghyiru ma'aniha. Jadi merubah lafaz-lafaz nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah beristiwa di atas singgasananya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, kata istawa ini ditahrif, ditaghyir, dirubah lafadznya dan otomatis maknanya. Dengan lafaz apa? Istaula. Dalam merubah istawa dengan istaula, ini dari dua sisi berubah. Sisi lafadznya dirubah, sisi maknanya dirubah. Jadi taghyir alfadil asma dan alfad sifat, merubah lafaz-lafaz nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, atau merubah maknanya. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka, di atas tangan mereka. Dirubah makna tangan ini, maknanya dirubah, lafaznya tidak. Dirubah menjadi makna al-qudrah atau an-ni'mah, kekuasaan atau nikmat. Ini namanya tahrif, bukan takwil. Ya. Takwil itu lafaz yang benar sebetulnya. Digunakan oleh para salaf kata takwil itu. Mana takwil? Tafsir.
Asal kata makna takwil itu adalah tafsir. Dan tafsir itu benar. Maka digunakan bahasa ini, kata ini untuk mengelabui, ya, untuk memperindah lafaz itu. Sama dengan riba diganti dengan bunga. Ya, bunga kan bagus. Ya. Saya bilang bunga ada bagus, harum, bagus, mahal, hasilnya minyak wangi. Ya, itu bunga. Padahal riba loh ini, riba. Ya. Diganti dengan bunga. Ya. Faedah. Ya, faedah. Jamaah bilang faedah. Padahal riba. Jadi tahrif namanya. Taghyir, merubah lafaz-lafaz dan nama-nama atau makna-makna dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa tahrif fit nusus, tahrif dalam nas-nas Al-Qur'an dan hadis. Tahrif yang dilakukan oleh sebagian, ya, oleh para muawwili, para muharrifin, yaitu fin nusus dalam nas-nas adalah taghyiruha lafdhan au maknan. Ini nama tahrif. Yaitu merubah lafaz atau makna. Merubah lafaz atau makna. Ya, wal mail biha an wajhiha wa haqiqatiha. Dan lari dari hakikat makna itu. Dari yang semestinya dimaksud oleh makna tersebut. Ini makna dari tahrif. Kemudian sekarang kita pindah kepada, yaitu contohnya adalah an yuqal, misalnya contohnya adalah dikatakan istawa fi qoulihi ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa, annahu istaula. Istawa dengan istaula. Fa hadza tahrifun la yadullu alaihi al-lughatul arabiyyah awalan. Pertama, bahasa Arab tidak ada bahasa Arab yang mengartikan istawa itu dan istaula. Tidak ada dalam pengertian bahasa Arab istawa berarti istaula. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yukhalifu ma jaa alaihi salafu fi tafsiril istiwa. Yang kedua, menyelisihi penafsiran salaf tentang makna istiwa. Para salaf mengatakan istiwa itu artinya apa? Al-ulu wal irtifa was su'ud. Ya. Al-ulu, Allah itu di atas, meninggi dari arsy-Nya. Wartifa, ya, wa as-su'ud. Ini makna bahasa Arab. Jadi contoh tahrif. Kemudian yang kedua, min ghairi ta'til. Ta'til itu artinya takhliyatullahi subhanahu min sifatihi. Takhliyah itu ngosongkan. Ya. Khalla yukhalli takhliyatan. Khalli al-ghurfah. Apa arti khalli al-ghurfah? Kosongkan kamar itu. Sayati dhaif. Karena akan ada tamu. Jadi mengosongkan jadi makna takhliyah itu mengosongkan sesuatu. Nah, jadi mereka orang al-mu'attilah atau nufat sifat, nufat jama' dari an-nafi. An-nafi itu yang yanfi sifat. Nafa yanfi nafyan. Para mu'attilah atau nufatus sifat, orang yang mengingkari sifat Allah, yang meniadakan sifat Allah, itu mereka mengosongkan, ya, yakni dari Allah Ta'ala akan sifat-sifatnya. Jadi Allah menyebutkan sifat-sifatnya, ini dikosongkan sifat-sifat itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata mereka Allah tidak bersifat seperti itu. Padahal Allah mengatakan sifatnya. Kemudian mereka mengingkarinya, meniadakan sifat itu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ay nafsu sifatihi wa inkaru qiyamiha bidzatihi subhanahu. Ay ta'til itu adalah atau juga nafyu sifatihi. Menafikan sifat Allah. Allah mengatakan Allah punya tangan. Dua tangan Allah itu terbentang. Allah tidak punya tangan. Allah mengatakan Allah punya wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekal wajah Tuhanmu. Ya, yang memiliki kebesaran dan keagungan. Bukan wajah yang dimaksud itu. Maksudnya adalah zatnya. Bukan wajahnya. Ini nama takhliyatullah min sifati.
mengosongkan, meniadakan sifat yang Allah sebutkan tentang dirinya, itu ditiadakan oleh mereka, oleh orang-orang Mu'attilah. Jadi atau maknanya adalah nafyu sifatihi wa ingkaru qiyamiha, dan mengingkari adanya sifat itu bidzatihi subhanahu, mengingkari adanya sifat tersebut pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan tidak ada sifat itu pada Allah. Ini namanya at-ta'til. Orang-orangnya disebut, kelompok ini disebut apa? Al-Mu'attilah. Al-Mu'attilah. Atau an-nufat. Nufatus sifat. Nufat as-sifat. Nufat jamak dari an-nafi. Sama dengan da'i. Da'i jamak du'at. Ya, ini yang belajar bahasa Arab. Ya, lempar, Roma yarmi. Yang melempar itu ar-rami. Beberapa orang melempar namanya ar-rumat. Ya, rumatun tak marbutoh, bukan taknis. Itu jamak dari nufat, jamak dari an-nafi. An-nafi yang menafi, yang menafikan. Ya, yang menafikan. Kemudian wa min ghairi takyif. Apa itu takyif? At-takyif an ya'taqida anna sifatillahi ta'ala ala kaifiyati kada. Jadi takyif itu seorang berkeyakinan, beriktikad, an ya'taqid, dia beriktikad anna sifatillah ta'ala ala kaifiyati kada, bahwa sifat Allah Ta'ala itu ya seperti ini. Dia menggambarkan dengan kepalanya. Ini takyif namanya. Atau yas'alu anha bikaif. Atau dia bertanya tentang sifat Allah itu dengan pertanyaan bagaimana. Kaifa yadullah? Kaifa istiwa'ullah? Kaifa wajhullah? Ini namanya at-takyif. Nah, kita beriman pada Allah dan sifat-sifat itu tanpa takyif, tanpa menanyakan bagaimana sifat itu. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mereka menetapkan sifat-sifat Allah itu tanpa menanyakan atau menggambarkan seperti apa sifat Allah itu. Tanpa menanyakan dan tanpa menggambar atau tanpa menggambarkan. Jadi tidak ada pertanyaan kaifa wajhullah, kaifa sam'ullah, kaifa basarullah, kaifa yadullah. Itu tidak boleh ditanya. Karena kita tidak mungkin akal ini sampai kepada sifat tersebut. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Beriman akan adanya sifat. Kita tidak diperintahkan untuk mengetahui bagaimana sifat itu. Ini perkataan Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Ya. Nu'maru bimada? Bil iman wal iqrar bi sifatillah. Kita diperintahkan untuk mengimani dan menetapkan sifat Allah itu ada. Kita tidak diperintahkan untuk mengetahui bagaimana sifat itu. Itu kewajiban seorang mukmin. Ini namanya takyif. Jadi an ya'taqida anna sifatillahi ta'ala ala kaifiyati kada au yas'alu anha bikaif. Ini namanya takyif. Jadi dia berkeyakinan dengan satu keyakinan tentang sifat-sifat Allah itu digambarkan sama dia di kepalanya, khoyalnya, ya. Atau dengan bertanya, bagaimana sifat Allah itu? Ini takyif. Adapun tamthil, wa bi ghairi tamthil, at-tamthil huwa itsbatu mathilin lillahi fi dzatihi aw sifatihi. Itsbatu mathilin lillahi. Mathil artinya nadhir. Mathilun artinya nadhirun. Yang setara, yang sama. Jadi itsbatu mathilin lillah fi dzati aw sifatihi. Menetapkan ada sesuatu yang sama dengan sifat Allah. Ini namanya tamthil. Ini namanya tamthil. Tamthil ada perbedaan dengan tashbih. Jadi ini makna dari bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam asma' was sifat yaitu itsbat ma wasafallahu, menetapkan apa yang Allah sifatkan tentang dirinya dan juga disifatkan oleh Rasulullah SAW tanpa tahrif, wala ta'til, wala takyif, wala tamthil.
wala tamthil. Jadi ini ta'rif dari tauhid asma wa sifat. Kemudian bahwa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qaul Mufid, ya, fi syarah kitab tauhid. Kata beliau, "Fat-tahrifu fin nusus." Pada umumnya tahrif itu terjadi pada nas, Quran atau hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Terjadi tahrif pada nusus. Wat ta'til fil mu'taqad. Ta'til itu terjadi pada keyakinan. Ya. Ketika dia mendengar yadullah, tangan Allah, dia kemudian merubah dari tangan kepada kekuasaan atau nikmat. Kemudian setelah dia, ya, itu muharrif, ya, itu tahrif. Kemudian kalau ta'til itu fil mu'taqad, berarti Allah itu ya ini bukan punya tangan. Dia yakin bahwa Allah tidak punya tangan, tapi yang dimaksud adalah kekuasaan. Jadi ta'til itu sudah pada keyakinan. Sudah pada i'tiqad. Wa ta'tilu fil mu'taqad. Dalam keyakinan seseorang. Kemudian wa takyif, ya, wa takyif fis sifah. Menanyakan itu biasa pada sifat Allah itu. Bagaimana sih tangan Allah itu? Bagaimana sih wajah Allah itu? Jadi takyif itu terjadi pada wa takyifu fis sifati. Sama dengan wa tamthil. Tamthil juga dalam sifat. Jadi at-takyif wa tamthil itu fis sifat. Al-ta'til fil mu'taqad, dalam keyakinan. At-tahrif fin nusus. Terjadi perubahan itu di nas-nas ini dirubah oleh mereka. Ya. Dari perubahan itu nanti ke keyakinan, menafikan. Ya. Sedangkan at-takyif dan tamsil dalam sifat. Kemudian kata beliau, apa ada perbedaan antara, karena disebutkan tadi takyif fi sifat, wa tamsil juga fi sifat. At-takyif wa tamsil fi sifat. Namun ada perbedaan. Ya. Illa annahu at-tamthil, hanya saja kata beliau, at-tamthil akhassu min at-takyif. Tamthil itu mengumpamakan, ya, Allah dengan sesuatu itu lebih khusus daripada menggambarkan. Daripada menggambarkan dan pertanyaan. Fa kullu mumaththilin mukayyifun. Kullu mumaththil mukayyif. Setiap yang menyamakan Allah dan sesuatu berarti dia itu sudah menggambarkan tentang Allah. Mukayyif artinya dia gambarkan sesuatu pada Allah. Kemudian dia misalkan dengan manusia misalnya. Ya. Wala aks, tetapi tidak sebaliknya. Alaysa kullu mukayyifin mumaththil. Kullu mumaththil mukayyif. Walaysa kullu mukallif mumaththil. Tidak setiap orang yang menggambarkan sifat Allah, dia menyamakan dengan sesuatu. Tapi setiap yang menyamakan Allah dengan sesuatu, itu dia sudah gambarkan. Ini perkataan beliau rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Qaul Mufid, jilid 1 halaman 18. Baik. Ada definisi yang kedua tentang tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah al-i'tiqadul jazim. Keyakinan yang al-jazim ay al-qati. Keyakinan yang pasti. Bi anna Allah azza wa jalla lahul asma'ul husna, lahul asma'ul husna, bahwasanya Allah azza wa jalla memiliki nama-nama dan wasifatul ulya. Nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang termulia. Wa huwa muttasifun bijami'i sifatil kamal, dan meyakini bahwasanya Allah bersifat dengan semua sifat-sifat yang sempurna. Wa munazzahun an jami'i sifatin naqs, dan Allah Maha suci dari semua sifat-sifat kekurangan. Ya, mutafarridun bidzalika an jami'il kainat. Allah menyendiri
dalam masalah nama dan sifat itu, dan tidak ada satupun dari makhluk ciptaan Allah ini yang mempunyai sifat seperti Allah Ta'ala. Ini definisi yang lain. Baik, kita lanjutkan. Apa makna dari al-asma'ul husna? Al-husna artinya al-balighatul husni, yang sangat indah, ya. Kamalahu wa ghayatahu. Jadi Allah memiliki nama yang sangat indah, yang sangat sempurna. Dan ini yang disebut dengan al-mathalul a'la. Walillahil mathalul a'la. Ay al-wasful akmal. Walillahil mathalul a'la artinya walillahi al-wasful akmal. Allah memiliki perumpamaan yang tertinggi. Artinya Allah memiliki sifat yang tersempurna. Wahdahu la syarikalah. Itu artinya. Ini makna dari al-asma al-husna atau al-mathalul a'la. Kemudian kata al-musannif rahimahullah ta'ala, wa nu'minu biwahdaniyatihi fi dhalik. Wa nu'minu biwahdaniyatihi fi dhalika. Yani kami beriman kepada keesaan Allah dalam apa yang disebutkan semua itu. Dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan asma' wa sifat. Fi dhalika ay fi rububiyyati wal uluhiyyati wal asma' wa sifat. Ay bi annahu la syarika lahu. Artinya Allah itu tidak ada sekutu baginya. Fi rububiyyatihi, dalam rububiyahnya. Wala fi uluhiyyati, dalam uluhiyahnya. Tidak ada sekutu baginya. Wala fi asma'ihi wa sifatihi, dan juga dalam asma' wa sifat. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Atau tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam uluhiyah, rububiyah, dan asma' wa sifat. Allah Ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah itu adalah Rabbus samawati wal ard, yang menciptakan, yang menguasai, dan yang mengatur langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu, karena Dia yang menciptakan, Dia yang menguasai, Dia yang mengatur alam semesta ini, maka fa'budhu, sembahlah Dia. Pertama tauhid rububiyah. Fa'budhu tauhid uluhiyah. Jadi konsekuensi, kelaziman dari tauhid rububiyah itu adalah tauhid uluhiyah. Itu kelazimannya. Karena Dia menciptakan, Dia yang mengatur, Dia yang menguasai, maka Dia yang pantas diibadahi, yang pantas disembah. Wastabir li ibadatihi, dan bersabarlah dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kalian mengetahui ada yang sama dengan Allah? Samia yani mathila. Samian mathilan au nadhiran. Apa kalian tahu ada yang menandingi Allah, yang setara dengan Allah? Jawabannya tidak. Ini dalil dari satu ayat tapi mengandung 3 macam tauhid, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Ma mana syirik? La syarika lahu. Arti syirik, asyirku asal katanya bimakna at-taswiyatu baina syai'ain. Itu namanya asyirik. At-taswiyatu baina syai'ain, menyamakan antara 2 benda. Itu namanya syirik. Nah, syirik pada Allah Ta'ala artinya apa? Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khosaisillah. Ini definisi syirik. Taswiyatu menyamakan ghairillah selain Allah, billah dengan Allah. Jadi menyamakan yang selain Allah ini dengan Allah. Fima huwa,
dalam hal-hal yang berkaitan dengan apa? Khosaisillah. Hal-hal yang semestinya itu khusus untuk Allah. Tapi disamakan antara selain Allah dan Allah. Itu syirik namanya. Paham? Jadi definisi syirik secara umum, taswiyatu ghairillahi, uktub. Taswiyatu ghairillahi billahi. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Sesuatu selain Allah disamakan dengan Allah. Taswiyatu ghairillahi billah. Fima huwa min khosaisillah. Dalam hal-hal yang dia merupakan apa? Kekhususan untuk Allah. Kekhususan untuk Allah. Disamakan dengan selain Allah. Kekhususan untuk Allah itu misalnya sujud. Sujud untuk Allah. Kemudian ada orang menyamakan perbuatan sujud ini kepada selain Allah. Yang semestinya sujud hanya untuk Allah Ta'ala. Tapi kemudian dia sujud kepada berhala. Ini syirik namanya. Al-azamah, kebesaran, keagungan. Dia mengagungkan benda selain Allah ini sama dengan dia mengagungkan Allah Ta'ala. Padahal pengagungan itu hanya untuk Allah. Ini khusus untuk Allah. Min khosaisillah, at-ta'zim. Makanya kita berucap Subhana rabbiyal azim. Atau Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita mengagungkan Allah Ta'ala dalam ruku. Maka tidak boleh ruku pada selain Allah. Karena ruku itu bentuk ta'zim. Ta'zim hanya kepada Allah. Jangan diperlakukan ta'zim itu kepada selain Allah. Nah, orang yang dia melakukan sesuatu yang semestinya sesuatu ini khusus untuk Allah diperlakukan kepada selain Allah, ini namanya syirik. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khosaisillah. Jelas maknanya. Baik. Ini makna secara umum. Sekarang contoh makna secara khusus syirik itu. Yaitu tadi makna al-am, syirik dalam makna yang umum, taswiyatu ghairillah billah fi ma huwa min khosaisillah. Al-makna al-khas, syirik dalam makna yang khusus, huwa an yattakhidha lillahi niddan. Dia menjadikan sesuatu menjadi tandingan bagi Allah. Ya. Ini secara khusus. Sesuatu dia jadikan tandingan bagi Allah. Ya. Yang setara dengan Allah. Dia memohon kepada tandingan Allah ini yang dibuatnya sama dengan dia memohon pada Allah. Dia bernazar kepada tandingan yang dia lakukan selain Allah itu, ya, sama dengan dia lakukan pada Allah Ta'ala. Ini contoh secara khusus. Jadi jenis-jenis ibadah itu yang dilakukan kepada selain Allah, yang dijadikan sebagai tandingan. Itu syirik secara khusus. Jadi dalam bentuk pelaksanaan. Itu dalam bentuk pelaksanaan. Wa huwa an yattakhidha lillahi niddan yad'uhu kama yad'ullah. Dia menjadikan tandingan bagi Allah, kemudian dia berdoa kepada tandingan ini sebagaimana dia berdoa kepada Allah. Wa yas'aluhu asy-syafa'ah kama yas'alullah syafa'ah. Dia meminta kepada tandingan itu syafaat sebagaimana dia meminta pada Allah syafaat. Ini sudah bagian-bagian dari pekerjaannya. Ini secara khusus. Baik. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah beriman akan keesaan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat dan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bi annahu la syarika lahu fi rububiyyati wal uluhiyyati wala asma wa sifat. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wa nu'minu bi annahu, dan kita Ahlussunnah wal Jamaah beriman bahwasanya Allah itu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Bi annahu ay bi anna Allah la ilaha illahu. Bahwasanya Allah tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya. Dia yang Maha hidup lagi Maha
Yani berdiri sendiri. Apa yang dimaksud dengan Al-Hayyul Qayyum? Ini dua nama yang sering dipadukan dalam Al-Quranul Karim. Ya, yang sering dipadukan dalam Al-Quranul Karim. Nah, yang dimaksud dengan Al-Hayyu yaitu Kamilul Hayah. Jadi maksud Al-Hayyu Kamilul Hayah. Kamilul Hayati. Allah yang maha sempurna hidupnya. Kalau manusia hidup itu pakai ruh. Ada ruh hidup. Ruhnya dicabut, mati. Manusia hidup memerlukan darah. Darahnya disedot, ya. Habis darahnya, mati enggak kira-kira? Mati. Ya. Itu manusia. Allah tidak memerlukan itu. Laisa kamitslihi syai'un. Huwas samiul basir. Jadi Allah kamilul hayah. Dia yang menciptakan ruh itu. Dia menciptakan ruh. Jadi Allah kamilul, fal hayyu huwa kamilul hayah. Nah, sifat hayat ini, wa hadhihi sifat, jadi al-hayyu yatadammanu jami'as sifatid dzatiyah lillah. Sifat hidup ini mencakup semua sifat-sifat zat yang ada pada Allah Ta'ala. Seperti apa? Al-ilmu. Allah alim, maha mengetahui. Al-izzah, keperkasaan. Yakni al-ilmu, ilmu itu ada pada yang hidup. Tidak mungkin ilmu ada pada yang mati. Tapi yang pada yang hidup. Sama halnya dengan al-izzah, keperkasaan. Keperkasaan itu ada pada yang hidup. Wal qudrah, kekuasaan. Ya, juga ada pada yang hidup. Wal iradah. Iradah itu kemauan, keinginan. Ada pada yang hidup, yang mati tidak punya keinginan. Karena mati. Ya. Wal azamah, keagungan. Itu ada pada yang hidup. Al kibriya, kebesaran. Ada pada yang hidup. Wa ghairuha min sifatid dzat al muqaddasah. Jadi al hayyu itu kamilul haya, zat yang maha hidup. Ini semua dalam satu sifat ini mengandung semua sifat-sifat Allah dzatiyah ada pada al-hayy. Al-qudrah wal irada wal ilim. Ini cakupan dari sifat al-hayy. Al-ilim wal izza wal qudrah wal irada wal azam wal kibriya wa ghairuha yang berkaitan dengan yang hidup. Sifat-sifat itu. Kemudian wal qayyum, arti dari al-qayyum huwa kamilul qayyumiyati. Kamilul qayyumiyah. Yang sempurna qayyumiyahnya. Apa sih qayyumiyah itu? Akan datang. Al-qayyumiyah lahu maknayan. Dia memiliki dua makna. Al-awwal, makna yang pertama al-qayyumiyah. Yang pertama ada maknanya huwa alladhi qama bi nafsihi. Dia yang berdiri sendiri. Tidak bergantung pada siapapun. Ini makna yang pertama, al-qayyum, al-qayyumiyah maknanya yang pertama, alladzi qama bi nafsihi. Wa 'azumat sifatuhu. Dia berdiri sendiri, dia memiliki sifat-sifat yang agung, wastaghna an jami'i makhluqatihi. Dan dia tidak memerlukan seluruh makhluknya. Itu al-qayyum. Jadi ada 3 poin. Alladzi qama bi nafsihi, berdiri sendiri, tidak bergantung pada yang lainnya. Azumat sifatuhu, agung sifatnya. Wastaghna an jami'il makhluqat, dan dia tidak membutuhkan seluruh makhluk. Itu hanya Allah. Yang lainnya semua butuh kepada Allah. Kita manusia butuh satu dan yang lainnya. Minta tolong kadang-kadang, karena kita butuh. Ayah butuh pada suami, butuh pada istri butuh pada suami, anak butuh pada orang tua butuh pada anak kan. Itu manusia. Allah Ta'ala tidak memerlukan siapapun dan apapun dari makhluk ciptaannya. Ini makna pertama dari
al-qayyum atau al-qayyumiyah. Wal mana tsani, mana kedua, huwallazi qamat bihil ardu was samawati wa ma fihima minal makhluqat. Yang kedua, makna qayyumiyah itu adalah yaitu yang mana semua makhluknya langit dan bumi ini bergantung kepadanya. Mereka ada berdiri karena adanya kok al-qayyum ini tadi. Wallazi qamat bihi al-ardu was samawati wa ma fihima minal makhluqat. Jadi makhluk-makhluk ini membutuhkan dia, memerlukan dia. Ini arti dari al-qayyumiyah, makna yang kedua. Fa huwallazi aujadaha. Maka Allah dia mengadakan langit dan bumi. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak ada langit dan bumi. Ya. Huwallazi aujadaha, dia yang mengadakan langit dan bumi ini, yang menciptakannya. Wa amaddaha, dan dia yang memberikan apa-apa yang ada di langit dan bumi ini. Wa addaha likulli ma fihi, dan dia menyiapkan apa yang ada pada langit dan bumi ini. Baqauha wa salahuha wa qiyamuha, tetapnya bumi ini, ya. Ini karena Allah yang mengatur. Ya. Allah yang mengatur semua. Allah jadikan hamparan untuk hidupnya manusia, ya. Jadi ini makna atau di antara makna dari qayyumiyah bahwa semua selain Allah itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Makna dari Allah tidak ngantuk dan tidak tidur ini menunjukkan, ya, pada ayat sebelumnya, pada dua nama sebelumnya. Al-Hayyu Al-Qayyum. Karena Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum, kamilul hayat wa kamilul qayyumiyah, yang sempurna hidupnya dan sempurna berdiri sendirinya dan yang lain bergantung padanya, maka dari itu dia tidak ngantuk dan tidak tidur. Karena dia zat yang kamilul hayat. Ya. Nah, ini menunjukkan la ta'khudhuhu sinatun wala naum yadullu ala kamali hayatihi. Menunjukkan kesempurnaan hidupnya Allah dan qayyumiyahnya Allah. Makna dia tidak tidur dan tidak ngantuk dan tidak tidur. Karena apa? Li'anna kulla nafyin ya'ti fi sifatillahi ta'ala, setiap sesuatu yang dinafikan dari Allah, baik dalam Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW, innama huwa li thubuti kamali diddihi. Itu untuk menetapkan yang sebaliknya. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur, artinya Allah itu maha hidup secara sempurna. Itu artinya. Kemudian contoh yang lain dalam surat Al-Kahfi ayat 49, Allah berfirman, "Wala yadhlimu rabbuka ahada." Dan Rabbmu Tuhanmu tidak mendolimi siapapun. Menafikan kezaliman dari Allah. Apa artinya? Menetapkan keadilan yang sempurna. Itu maknanya. Jadi setiap sifat yang dinafikan dari Allah, ini maknanya menetapkan lawan dari sifat yang dinafikan itu. Allah tidak zalim, artinya maha adil. Allah tidak pernah capek. Ini menunjukkan kesempurnaan kekuatannya. Itu artinya. Jadi setiap nafyun, setiap menafikan yang dinafikan dalam Quran dan Sunnah dari sifat-sifat Allah itu maknanya menetapkan sifat yang berlawanan dengan yang dinafikan itu secara sempurna. Itu maknanya. Ini kaidah dalam asma wa sifat. Karena kalau sekedar menafikan dan tidak menetapkan yang sempurna, ya tidak ada gunanya penafian itu. Tidak ada gunanya. Tidak ada artinya. Makanya para ulama mengatakan, kullu nafyin ya'ti fi sifatillah ta'ala fil kitab was sunnah innama huwa li thubuti kamali diddihi. Untuk menunjukkan bahwa lawannya itu yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.
pada ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat kursi ini ada 10 kalimat. Ada 10 kalimat sempurna dalam ayat kursi ini. Ya. Dan semua kalimat-kalimat ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini adalah a'zamu ayat fil Quran. Ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Ya. A'zamu suratin fil Quran kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Fatihah. A'zamu ayat yaitu ayatul kursi. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang bertanya? Fadhal. Itu budaya yang kadang bertentangan. Pertanyaannya bagaimana budaya tentang jalan nunduk? Ya, sebetulnya tidak perlu nunduk. Karena kita yang dijajah oleh Belanda 350 tahun. Ya. Iya, Jepang 33 tahun setengah. Itu dulu mengajarkan begitu. Kalau orang Belanda hormati, ya Jepang tunduk, tidak mau tunduk, dipukuli, dipecuti. Ya, ini terus berkembang. Ya, ini sindrom penjajahan. Ya. Penyakit penjajahan selama sekian tahun. Islam tidak mengajarkan demikian. Bahkan Nabi SAW ketika datang para sahabat bangun, beliau menegur, tidak mau mereka itu bangun. Jadi kita bisa permisi dan ucapan lisan. Permisi, mohon lewat gitu. Ya. Maaf, saya mau lewat. Terus tunduk. Nah, itu ya ini bertentangan sebetulnya dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang lain ada pertanyaan? Cukup? Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insya Allah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan tentang apa yang kita bahas dalam hal ini, yaitu tentang asma wa sifat sampai pada ayatul kursi. Dan semua ayat-ayat Al-Quran nanti ada sini ada ayat-ayat tentang asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dalam pada ayat yang berikutnya. Ya, dari surat Al-Hasyr. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.